Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan Ekaristi, dan selamat mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kita ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan, dan Tuhan selalu beserta kita sepanjang segala masa. Amin. Hari Minggu ini 3 Maret 2024, kita sudah memasuki Pekan Prapaskah yang ketiga. Dasar renungan Injil pada hari ini kepada kita diambil dari Injil Kristus menurut Santo Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Bait Allah adalah tubuhku. Hidup tenang tanpa memikul salib. Penderitaan adalah kebodohan yang mengantar kita pada kegagalan yang permanen. Hidup tenang diterima, tetapi rintangan dan badai ditolak. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat pertama di Korintus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus bab 1 ayat 18. Artinya, ketika kita siap dan setia memikul salib, maka sesungguhnya kekuatan untuk bertahan itu sudah ada pada diri kita bersama dengan Kristus. Terpujilah nama Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan pertama kitab Keluaran pada hari ini, Allah menegaskan 10 hukum Taurat. Perintah Allah atau firman Allah yang harus dilakukan oleh manusia. Di mana kita sudah tahu 10 perintah Allah diterima oleh Nabi Musa. Ke-10 firman Allah ini berguna untuk mengatur, menata perlakuan manusia dalam peristiwa hidupnya sehari-hari. Supaya hubungan manusia dengan Allah tetap harmonis dan hubungan manusia juga dengan sesama tetap baik adanya. Jadi hubungan vertikal dan horizontal. Itu dia. Baik hubungan langsung dengan kehendak Allah maupun yang berhubungan juga dengan tidak langsung melalui sesama. Maka ke-10 firman ini merupakan dasar yang utama dan yang terutama yang bisa mengantarkan manusia kepada kehidupan yang kekal. Bahagia di dunia dan bersukacita di akhirat. Itu tujuan dan maksud daripada 10 perintah Allah. Supaya hidup manusia tertata baik dalam kehidupan rohaninya dan dalam kehidupannya kepada sesama dan kepada seluruh yang ada di dunia ini. Berkaitan dengan itu, pada bacaan Injil Kristus menurut Santo Yohanes pada hari ini, mengisahkan bagaimana Yesus menyucikan bait Allah dengan mengusir penyamun-penyamun dan pedagang-pedagang yang menggunakan bait Allah sebagai pasar dagangan. Yesus dengan keras berkata kepada mereka, cintaku untuk rumahmu yang menghanguskan. Rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Sekalipun orang Yahudi tidak percaya akan perkataan Yesus itu. Tetapi pada kenyataannya 3 hari setelah kematiannya, pada hari Paskah, ia bangkit dari antara orang mati. Hal itu menjadi kenyataan sebab bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia mengusir para penyamun-penyamun, ketika ia mengusir para pedagang-pedagang yang menggunakan bait Allah itu sebagai tempat perdagangan, yang mereka dengar mereka kira adalah gedungnya. Yang berpuluh-puluh tahun mereka membangunnya. Sedangkan Yesus hanya mengatakan, aku bisa membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksud Yesus sebenarnya adalah bait Allah adalah tubuhnya sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Setelah ia wafat pada hari
yang ketiga. Bacaan hari ini juga mengajak kita untuk lebih mampu dan mau mendengarkan hikmat Allah serta mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu kepada kita sampai saat ini. Hikmat Allah itu dalam Perjanjian Lama disampaikan melalui 10 perintah Allah. Perintah Allah itu melandasi hidup kita dalam berelasi dengan Allah dan berkomunikasi dengan sesama. Namun menariknya dalam 10 perintah Allah hanya satu pernyataan diri Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain. Dan 2 perintah yang tujuannya hanya untuk memberikan perintah. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Dari yang ke-10, 7 kata jangan. 7 kata jangan. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Karena manusia lebih dominan untuk melanggar daripada mengikuti, apalagi setia. Sehingga dalam 10 perintah Allah itu lebih banyak kata larangan daripada kata ikutlah aku. Demikianlah pula dalam Injil. Yesus tidak menyerahkan hidupnya dalam hati manusia. Karena hati manusia cenderung mengarah pada kemuliaannya sendiri, kehormatannya sendiri, kesenangannya sendiri, kebaikan semuanya sendiri, tanpa mau berkorban diri. Maka Yesus sesungguhnya ia mau menyatakan dirinya bahwa akulah bait Allah itu. Dan jika juga engkau menjaga tubuhmu yang kuciptakan itu, maka sesungguhnya juga tubuhmu adalah bait Allah. Jadi tubuhmu adalah bait Allah yang harus kau jaga, yang harus kau lindungi, yang harus kau pakai untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk menolong sesama, bukan untuk membuat keonaran. Bukan untuk berdagang di rumah Allah. Bukan untuk membuat kejahatan-kejahatan yang dilarang dalam 10 hukum Taurat. Atau melanggar apa yang telah diperintahkan dalam 10 hukum Taurat. Supaya ke-10 hukum Taurat itu kita tidak melanggarnya. Dan kalau kita sudah pernah melanggarnya, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena ketika kita tidak bertobat dari 10 hukum Taurat itu, maka sesungguhnya kita sudah ada dalam posisi jauh dari Tuhan. 10 hukum Taurat jika kita sudah langgar termasuk dosa berat. Atau dosa mortal yang memutus hubungan kita dengan Allah. Maka selagi masih kita hidup, gunakanlah kesempatan hidup kita ini untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.